Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam harmoni. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan dibahas kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sukun Siregar, teman saya Oktaviani Yanita Gonggas, Dea Unjuk Tarina, Nikadi Apriani, dan Anggelia Putri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita masuk ke latar belakang mengenai kenapa kita harus mengisolasi bakteri pada sungai. Nah, mengisolasi bakteri pada air sungai sangat penting untuk memahami kesehatan ekosistem perairan dan dampak aktivitas dari manusia. Dengan mengisolasi bakteri, kita dapat menilai kualitas air di mana dengan mengetahui jenis bakteri yang ada. Di mana ketika kita mengetahui jenis bakteri, ini dapat membantu memahami keseimbangan ekosistem selanjutnya dalam mengembangkan bioteknologi di mana bakteri tertentu dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah, bioremediasi, atau bahkan sebagai sumber antibiotik. Kemudian kita masuk ke tujuan mengisolasi bakteri. Adapun tujuannya antara lain, yang pertama mendapatkan biakan murni dari bakteri, kemudian yang kedua meneliti potensial patogenik dari bakteri yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat maupun lingkungan, serta yang ketiga mengetahui keragaman atau koloni bakteri yang khas dari sungai tersebut. Nah, bagaimana sih cara pembuatan pengisolasian bakteri dari sungai? Yuk kita simak lebih lanjut video selanjutnya. Nah, untuk tahap yang pertama adalah kita membuat NA terlebih dahulu atau kita membuat nutrien agar terlebih dahulu, di mana kita membuat NA sebanyak 7 gram. Di mana untuk menimbang NA-nya, kita di sini menggunakan neraca analitik. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil yang pas sebanyak 7 gram, kemudian kita memasukkan nutrien agar ke dalam Erlenmeyer untuk diaduk menggunakan Aquades terlebih dahulu sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama sampai Erlenmeyer mencapai 350 ml. Setelah dapat, kemudian kita mengaduk Erlenmeyer hingga nutrien agarnya tercampur merata dengan Aquades. Kemudian kita kembali mengaduk menggunakan hot plate di mana setelah panasnya merata dan teraduk sempurna, media siap kita gunakan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengisolasian bakteri menggunakan 10 pangkat minus 2. Bagaimana sih mengisolasi bakteri dengan menggunakan 10 pangkat minus 2? Mari kita simak. Langkah pertama, sterilkan tangan terlebih dahulu. Ambil sampel air sungai dengan cara mengambil pipet sampel, lalu diambil tabung reaksi, buka terlebih dahulu kapasnya, lalu sterilkan dengan cara menempelkan tabung reaksi dengan bunsen. Ambil sampel air sungai 1 ml, lalu masukkan sampel air sungai ke dalam tabung reaksi secara perlahan. Setelah itu disterilkan kembali dan tutup dengan kapas, lalu dikocok, kemudian ditaruh di rak tabung reaksi. Nah, selanjutnya kita kembali mensterilkan tangan dengan menyemprotkan alkohol, kemudian mengambil sampel air sungai yang sudah dibuat 10 pangkat minus 2 untuk kemudian diisolasikan ke dalam NA atau nutrien agar. Air sungai diambil sebanyak 1 ml, kemudian dituangkan ke cawan petri dan kemudian diratakan ke seluruh permukaan nutrien agar. Setelah itu, cawan petri kemudian disterilkan dengan membakar ke bunsen pinggiran-pinggiran cawan petri agar tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain. Nah, setelah itu kemudian cawan petri di-wrap dengan menggunakan plastik wrap agar permukaan ataupun pinggiran cawan petri tidak terkontaminasi oleh bakteri.
Nah, setelah beberapa hari menunggu, akhirnya kami menemukan hasil dari pengisolatan bakteri kami, di mana kami melihat dari bentuknya. Di sini kami mendapatkan dua jenis ataupun dua koloni bakteri yang berada di air sungai tersebut. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa hasil dari penelitian kami yaitu mengisolat bakteri dari sungai, di mana bakteri yang kami temukan tidak ada yang bersifat patogenik atau tidak ada bakteri yang membahayakan masyarakat, lingkungan, ataupun ekosistem dalam sungai tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan kami ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih dan salam harmoni.